Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu sekalian pada sesi ke-160 dalam serial pembangunan sebagai pemerdekaan. Pada sesi sebelumnya, saya sudah menyampaikan pemikiran-pemikiran tentang bagaimana kita menyikapi stunting dan juga bagaimana kita menyelesaikannya. Pada sesi ke-160 ini, saya ingin menyampaikan suatu fakta sejarah atau fakta kenyataan yang ada di dunia yang dicapai oleh bangsa-bangsa yang ada di Asia Timur. Terutama pada sesi ini saya akan menyampaikan dua bangsa saja, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Bapak Ibu sekalian, saya masih ingat sebutan kepada bangsa Jepang yang digunakan oleh kakek saya misalnya. Alhamdulillah kakek saya itu tinggi badannya lebih dari 180 cm, jauh lebih tinggi dari saya sebetulnya. Ya, sebagai indikator. Beliau suka mengatakan bahwa bangsa Jepang itu walaupun kate atau pendek, tapi samurainya itu luar biasa. Keberaniannya luar biasa. Nah, demikian juga dengan Korea Selatan. Data menunjukkan memang benar. Ya, pada tahun 1960 atau pasca Perang Dunia Kedua, rata-rata tinggi badan orang Jepang dan Korea itu masih ada dalam ukuran sekitar 110 cm untuk anak atau untuk pemuda Jepang pada usia 17 tahun. Setelah 17 tahun semakin dewasa, tinggi badan kita ini tidak meningkat lagi. Ya, jadi pakailah batasan mulai 1 tahun sampai 17 tahun. Nah, data dalam tabel yang kami sajikan bisa dilihat. Ya, ternyata dalam setiap kelompok usia, ya, pada tahun 60 dibandingkan dengan tahun 61, dibandingkan tahun 62, terus semuanya sampai dengan tahun 2010 terjadi peningkatan tinggi badan. Ya, terjadi peningkatan tinggi badan. Yang mana pada saat sekarang tinggi badan rata-rata kaum pria orang Jepang itu di atas 170 cm. Orang Korea lebih tinggi lagi rata-ratanya. Ya, gain, height atau manfaat yang didapat dalam bentuk peningkatan tinggi badan tertinggi di dunia ini adalah diantaranya adalah bangsa Korea. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan pengalaman Korea ini, maka menjadi penting, dengan pengalaman Korea dan Jepang ini, yang berada di Asia Timur, ya, menjadi penting untuk diteladani, dipelajari, bagaimana strategi pembangunan mereka itu, ya, yang bisa menghasilkan hasil win-win, ya, antara kualitas sumber daya manusia dengan ekonomi. Ya, tidak ada yang dikorbankan di sini, win-win. Bahkan, ya, saya punya pendapat karena sumber daya manusianya lebih baik dari waktu ke waktu, maka pembangunannya pun, pertumbuhan ekonominya pun makin tinggi. Jadi kalau saya ditanya untuk memutus lingkaran telur dan ayam, ya, pada kasus Korea dan Jepang, misalnya pertanyaannya, mana yang saya dahulukan?
atau mana yang perlu kita dahulukan dalam pembangunan? Apakah pertumbuhan ekonomi? Apakah kualitas sumber daya manusia? Maka jawaban saya adalah kita harus dahulukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertama, itu immediate, ya, obligation, ya, suatu yang menyatu dengan diri kita. Kalau mau punya anak harus tanggung jawab, misalnya begitu, ya. Nah, itulah the highest responsibility, tingkat pertanggungjawaban yang paling tinggi antar generasi, ya, adalah memperbaiki generasi itu kualitas sumber daya manusia generasi yang bersangkutan. Jepang dan Korea menunjukkan itu. Nah, terus kalau kita pelajari, ya, apa sih yang paling penting? Ya, banyak yang menentukan tinggi badan ini, ya, atau melepaskan diri dari stunting, banyak, ya. Tetapi di antara yang banyak itu ada satu hal yang kelihatannya menjadi syarat keharusan yang pertama. Apa itu? Yaitu rasio konsumsi protein hewani terhadap protein nabati. Ya. Ada dalam slide bisa dilihat bagaimana bangsa Jepang dan Korea Selatan, ya, meningkatkan konsumsi protein hewaninya. Ada juga dalam slide saya tunjukkan, ya, di Eropa bagaimana hubungan rasio protein hewani dengan protein yang ada dalam gandum terhadap tinggi badan. Dan apa yang terjadi kalau posisinya dibalik, yaitu rasio protein nabati dari gandum dicontohkan, ya, semakin tinggi, kira-kira jadi semakin apa? Ternyata semakin pendek, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini, ya, kesimpulannya adalah, ya, mari kita teladani, ya, apa yang terjadi di negara maju, terutama di Korea Selatan dan Jepang. Kemudian implikasinya apa? Bagaimana kita menata ulang sistem pertanian dan pangan supaya kita menghasilkan protein hewani yang melimpah ruah dan murah, supaya bangsa ini cepat bisa keluar dari perangkap stunting, perangkap kemiskinan makanan. Misalnya, saya nggak tega terus terang melihat anak-anak di sekolah, depan sekolah misalnya, mereka jajannya cilok, aci dicolok. Ya, apa isinya? Hanya karbo aja, tidak ada. Jadi kita diperangkap oleh kekuatan yang maha besar, ya, yaitu kekuatan yang membiarkan kita masuk ke dalam perangkap makan asal kenyang. Ya, makan asal kenyang. Oleh karena itu ada hasil penelitian lama, ya, dari Bank Dunia tahun 80-an awal kalau tidak salah, ya, jangan-jangan masih berlaku sampai sekarang itu hasil penelitian yang mengatakan bahwa untuk kasus Indonesia, pola konsumsi makanan dipandang dari nilai gizi tidak berbeda menurut tingkat pendidikan dan tidak berbeda menurut tingkat pendapatan. Kalau hasil penelitian ini masih berlaku sampai sekarang, apalagi memburuk kondisinya, ya, maka tidak ada cara lain, kita harus memutus mata rantai ini dengan mengharapkan kepada pemerintah untuk melahirkan power yang besar
menghasilkan food quality yang lebih baik untuk generasi yang akan datang, dengan prioritas untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, remaja, dan generasi muda yang akan mengisi waktu yang akan datang. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Jepang dan Korea Selatan kita jadikan teladan. Terima kasih.